Bismillahirrahmanirrahim. Wahaikum jami'an bitahiyatil Islam wal mubarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi musabibil asbab wa musahhilil matalibi litullab. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil amjadi wal ahbab wa ala alihi wa sahbihi alladhina tabi'atus sari'ati nabi sallallahu alaihi wasallam bila saqqin wala dhanin wala hamin wala irtiyab. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mislihi. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah. Hadratul muhtaram yang kita hormati, Ketua BKM Masjid Darul Ihsan Ustaz Dr. Andas Ahmad Erwali Ahmad Matanafitul Hayat wa nafa'ani bihi wa bi ulumi darin amin. Yang kita hormati seluruh jajaran BKM, Ketua RW, Pak Erwan, Ketua RT dari 1 sampai 7. Yang kita hormati juga seluruh para alim ulama, para sepuh masyarakat, dan yang terkhusus kepada jamaah Masjid Darul Ihsan yang masih bertahan untuk memperingati nuzul Quran, yaitu 17 Ramadan. Mudah-mudahan kehadiran kita bertahan pada malam ini untuk memperingati nuzul Quran. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat, memberikan berkah, memberikan hidayah dan taufik kepada kita semua. Selawat dan salam kita sampaikan kepada qudwah kita dan sekitar Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Sidang jamaah tarawih yang bukan Allah, yang pertama saya mengucapkan jazakumullah, diminta oleh Bapak Haji Rahmat, diminta untuk mengisi nuzul Quran yang saat di SMS saya masih ada di Jakarta, lagi ada BIMTEK kurikulum pesantren. Maka beliau meminta saya bilang insya Allah yang tadinya BIMTEK itu tanggal 16, 17, 18, saya bersyukur tanggal 18-nya itu dibatalkan. Akhirnya BIMTEK kurikulum pesantren itu dimajukan jadi 16, 17 karena banyak yang pulang itu bisa 2 hari, kalau bisanya dimajukan lagi. Yang dari Papua, dari NTT, dari NTB itu kan pesawatnya itu sampai 2 hari. Papua itu masuk ke dalam lagi. Nah, oleh karena itu hampir senasional teman-teman meminta supaya BIMTEK kurikulum itu dimajukan jadi 16, 17 sehingga 18 ditiadakan. Alhamdulillah sehingga saya bisa mengisi malam ini. Bapak Ibu sekalian bukan Allah, terkait dengan nuzul Quran, kenapa kita bertanya lagi apakah Quran itu turun tanggal 17 Ramadan atau tanggal 21 Ramadan? Nah, ini yang jadi pembahasan kita. Sementara para ulama yang rajai dan menurut riwayat yang kuat bahwa Al-Quran itu yang dikatakan bahwa turunnya tanggal 17 Ramadan benar. Turunnya tanggal 21 Ramadan benar juga. Berarti bahwa Al-Quran turun 2 kali. Yang pertama belum sempurna tanggal 17 Ramadan, yaitu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diminta oleh malaikat Jibril untuk menyempurnakannya, itu diturunkan ke langit dunia. Tetapi yang paling utama Al-Quran itu diturunkan secara utuh yaitu pada tanggal 21 Ramadan, yaitu pas yang disebut inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu wa ruhu biha biizni rabbihim min kulli am salamun hiya hatta matla'il fajr. Ini adalah merupakan peristiwa yang penting. Makanya tadi apa yang dikatakan oleh Ustaz Erwali betul. Jangan sampai dianggap 17 Ramadan ini satu hari yang biasa sia-sia. Siapa saja yang memperingatinya dan kemudian 21 Ramadan dia tunggunya sampai 10 hari itu di hari yang sebelum Asrul Awakhir, 10 terakhir, karena Al-Quran turun sehingga seluruh makhluk menjadi mulia.
Sehingga tanggal 17 Ramadan, siapa yang memperingatinya dan memperkuat keimanannya, memperkuat akidahnya, maka Allah akan menjamin pada saat di 10 terakhir, dia akan mengembalikan dirinya itu untuk menunggu 10 terakhir bahwa Quran diturunkan oleh malaikat Jibril pada saat itu. Dan itulah yang dikatakan bahwa siapa saja yang membaca di tanggal 10 terakhir itu, membaca Al-Quran terus menerus dan tadarus, maka dia lebih utama daripada makhluk-makhluk yang lain. Dan bahkan dikatakan adalah dia lebih baik daripada 1000 bulan. Maka oleh karena itu sekali lagi saya mengajak pada jamaah, jangan mensia-siakan pada tanggal 17 Ramadan ini. Jadikan bahwa kita tetap bisa khotam 1 kali atau 2 kali. Pada tanggal 21 Ramadannya kita tunggu bahwa itu adalah nuzulul Quran. Karena Quran yang sempurna jatuh pada tanggal 21. Sehingga Rasulullah SAW mengencangkan pinggangnya, menguatkan pada azamnya, dan menarik kepada keluarganya untuk tidak lagi berada di rumah, semua sudah berada di masjid, untuk membaca Al-Quran di malam itu sampai di tanggal 29 Ramadan. Nah, inilah yang harus kita kuatkan. Oleh karena itu saya berharap 3 masalah ini yang saya ingin kupas. Yang pertama, bahwa Quran secara muhimmatul Quran, secara misinya ada 3. Yang pertama, asasul tauhid wal iman. Yang kedua, asasul ukhuwah. Yang ketiga adalah asasul rukbatul akhirah. Mudah-mudahan 3 ini tidak begitu banyak saya kupas, mudah-mudahan bisa bermakna buat kita sekalian. Bapak Ibu sekalian, kan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang diajarkan oleh ulama-ulama kita. Dulu tahun 60-an kita masih ingat, anak-anak kita sebelum maghrib mereka sudah berkumpul di masjid, diminta oleh kiainya, diminta oleh ulama-ulama untuk membacakan doa-doa Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nashina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Inilah yang diajarkan ulama-ulama kita. Kenapa? Kalau kita lihat anak-anak dulu dengan sekarang beda. Anak-anak sekarang bagaimana dia bisa menghafal Al-Quran, yang dipegang iPhone, yang dipegang Nintendo, yang dipegang itu game, yang dipegang itu adalah warnet. Sehingga kalau kita merasakan kenapa anak-anak sekarang tidak begitu cinta kepada Al-Quran, tidak menekuni kepada Al-Quran, bahkan membaca Al-Qurannya pun tidak secara pasif. Padahal dikuatkan oleh ulama, lam yujawidil Quran fahuwa asimun. Siapa saja yang membaca Al-Quran tanpa tajwidnya, maka sesungguhnya dia berdosa. Saya mengajak Bapak Ibu, ikhtiar kita tetap kita ngaji, cari guru tahsin Quran. Kalaupun sulit kita menyebutkan ra, sa itu ada di ujung lidah. Kalau kita tidak bisa sanggup seperti itu, yang penting kita sudah ikhtiar, insya Allah ma'fu anhu, Allah akan maafkan. Tapi bagi orang yang sejak dia sudah balik sampai sekarang dia tidak pernah membaca Al-Quran, dia tidak mencari guru Al-Quran, lalu dia membaca Al-Fatihah di dalam surah-surahnya, dia membaca Fatihah di dalam Al-Quran, di dalam solat-solatnya, maka fahuwal batil, sungguh dia dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini membuktikan bahwa malam ini inilah yang harus menjadi buah kita. Makanya anak-anak kita siapkan seperti itu. Bapak Ibu sekalian, kan Allah, kalau kita sudah lihat anak-anak senandung Al-Quran seperti itu, kalimatnya itu kan hujatan, kata-kata hujah, Quran ini menjadi hujah kita. Kalau sudah jadi hujah, jangan lagi Quran ini tidak dipakai oleh kita. Dalam kehidupan, sumber kehidupan kita hanya Al-Quran, karena dia sumber motivasi kita. Coba andaikan Allah Subhanahu wa ta'ala pernah tidak menurunkan 1 bulan
wahyu kepada Rasulullah, maka Rasulullah merasakan jiwanya kering, hatinya itu terasa tidak ada air yang membasahi dia. Kenapa? Karena tidak ada nasihat. Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingin mendapat nasihat yang paling baik adalah lewat Al-Quran. Kalau Quran kita anggap biasa-biasa saja, dia dianggap sebagai tulisan biasa, Masya Allah. Lalu bagaimana hukum rukun iman kita yang ketiga, yaitu al-imanu bil kutub, iman kepada kita. Maka oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, kenapa Al-Quran ini diturunkan Allah pada tanggal 17 Ramadan? Karena Rasulullah SAW pada saat memang di Madinah belum merasakan bagaimana Mekah pada saat itu di bawah kekuasaan Abu Jahal. Maka pada saat itulah Rasulullah SAW meminta kepada Allah agar Al-Quran betul-betul diturunkan secara kokoh. Maka yang pertama misinya adalah al-asasu tauhid wal iman. Quran ini turun berdasarkan untuk dasar ketauhidan pada saat itu. Kenapa? Karena orang-orang musyrikin Mekah karena tidak mau lagi percaya kepada Al-Quran, maka Allah menghantarkan itu. Ya ayyuhan nasu khalaqnakum ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang, hai manusia, ya ayyuhan nas inna ubuduna rabbakum, beribadalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah menghantarkan misinya dengan Quran ini, meminta kepada kita ini bertauhid hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Musyrikin Mekah itu pada saat itu kan lebih percaya kepada keadaan. Maka Allah turunkan li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatas sita'i wasaib. Kebiasaan orang-orang Quraisy kalau dia ingin berangkat dagang selalu nunggu waktu pada saat panas. Sebab kalau musim hujan mereka menjadi kafilah berangkat dengan onta, perjalanannya menjadi lama. Maka dia mencari waktu di mana zaman pada saat itu sudah menjadi panas, maka saat itu dia berangkat. Makanya kalimat itu rihlatas sita'i wasaib. Mereka berangkat itu kan dengan izin Allah. Lalu Allah menekan kepada mereka, falyabudu rabbaka min hadzal bait. Sembahlah Allah. Tapi yang dilakukan oleh Abu Jahal, Abu Sufyan, Abu Lahab, yang disembah bukan Allah, yang disembah bukan lagi yang bagaimana diantarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, tapi adalah berhala-berhala. Saya tanya kepada Bapak Ibu, masih ada gak kita yang percaya dengan itu? Masih ada gak? Masih ada. Tapi saya nggak mau bongkar lah. Coba Bapak Ibu bisa lihatlah. Tiba-tiba banyak yang cerita makan bakso di sini, tiba-tiba pas diangkat ada kancurnya. Berarti kan ada masih orang-orang mukmin dan muslim yang masih percaya dengan hal-hal yang gaib yang seperti itu, yang bisa menghantarkan rezeki tanpa harus perantaran Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah sudah mengatakan dalam Al-Quran ketika wa'budu rabbakum, sembahlah Allah, jangan kau sembah patung, jangan kau sembah dukun, jangan kau sembah manusia, jangan kau sembah kedudukan dan jabatan. Mulai sekarang ini prinsip kita jangan lagi mengandalkan itu. Kalau ada orang yang masih mengandalkan cincin, lalu cincin ini diisi, kalau udah diisi, coba Pak Anas pakai, jangankan perempuan cantik, nenek-nenek bisa ngikut dia. Kalau ini diisi, apakah orang dulu dengan sekarang beda? Sama perilakunya sampai sekarang. Berapa banyak yang kita lihat di perusahaan-perusahaan untuk mempertahankan kedudukan jabatannya, kalau dia tidak menggunakan kekuatan-kekuatan di luar Allah Subhanahu wa taala, tidak sampai. Yang kita khawatir di mana Quran? Quran membawa misi tauhid. Quran membawa misi keimanan. Kenapa keimanan kita rapuh? Kenapa keimanan kita hilang? Kemana tauhid kita jadi hancur? Gara-gara karena kita lebih percaya lebih cepat daripada dia percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kalau kita yakin sama Al-Quran. Saya pernah ceramah di Malaysia.
3 kali saya Malaysia kemarin saya kasih tahu juga pada jamaah. Ketika selesai saya ceramah, saya kaget juga. Ada beberapa bapak-bapak dan ibu-ibu makci gitu, makci kumpul itu. Ustaz, jangan pulang dulu, kenapa? Kami bawa botol aqua, tolong dibacakan karena ada keluarga kami yang sakit. Berarti dia masih percaya bahwa kekuatan Quran lebih ampuh daripada medis. Kekuatan Al-Quran lebih ampuh daripada medis. Ibu coba baca Al-Fatihah yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini sahih, buka hadis Bukhari dan buka hadis Muslim. Sahih, Rasulullah pernah melakukan itu, membaca surat Al-Fatihah, dibuka air itu, ditiup dan kemudian berikan kepada yang sakit. Ini kan tauhid, bukan bid'ah, bukan khurafat. Berdasarkan dari riwayah yang benar, berdasarkan riwayat yang sahih, hadisnya tidak mubtal. Kenapa kita masih percaya? Lebih percaya medis. Anak lagi sakit panas, karena sakit khawatir, tiba-tiba dibawa lebih cepat ke medis. Padahal penanganan yang pertama adalah kita yakin kepada Allah, bacakan anak itu Al-Fatihah, ambil air putih, siapkan tangan kita, raih dengan tangan kita. Dari tangan kita yang sering zikir kepada Allah, yang saat kita takbir kepada Allah, saat kita sujud dengan tangan ini, lalu kita sentuh tangan anak itu, insya Allah dengan keyakinan kita pada Quran ini, dan kita yakin keimanan kita tauhid ini, sembuh anak itu meskipun belum sampai ke medis. Bu, saya ingin tanya juga pada ibu, kalau suami kita sakit, ibu apain dulu? Yang seharusnya suami kalau sakit, yang harus ditanganin oleh ibu sekalian adalah gunakan kompres dengan air putih dan kemudian bacakan suratul Fatihah. Apalagi disentuh oleh tangan seorang istri yang senantiasa taat kepada Allah, yang senantiasa mengambil air wudhu, lalu dia sentuh tangannya, insya Allah. Tapi kadang-kadang istri kita ini kurang sabar, melihat suami sakit udah bawa aja ke rumah sakit. Kenapa? Nggak perlu disentuh-sentuh. Masya Allah. Padahal suami kalau disentuh itu lebih kuat sentuhan istri daripada sentuhan medis, daripada sentuhan dokter. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengajarkan itu. Karena seringkali kita tidak percaya kepada Quran 100%. Kita masih percaya kepada yang di luar Al-Quran. Padahal Quran ini imam kita. Makanya kenapa di ibtidaiyah dulu, saya nggak tahu lagi sekarang, sebelum masuk saja, sebelum mereka belajar, itu sudah diajarkan raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah wal qur'ana imama wal qibla wal ka'bata kiblata. Itu diajarkan ulama-ulama kita sejak dulu tahun 60, tapi kenapa tahun 2000 hilang semuanya? Gara-gara kurikulum yang dikejar hanya bersifat otak, tapi tidak pernah bersifat adab. Wajarlah kalau sekarang kita lihat Indonesia yang gemah loh jenawi, gemah ripah loh jenawi. Lihat Riau, atas minyak, bawah minyak, baru dikupas keluar batu bara, baru dikupas keluar minyak, baru keluar bensin. Sehingga kalau saya pulang ke Jakarta, Riau kaya ya? Iya kaya, tapi kaya orangnya miskin-miskin. Entah mana produksinya. Riau paling kaya dengan minyaknya, tapi kenapa sekarang minyak 2 liter saja menjadi 50.000? Karena dicabut keberkahan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kurikulum yang diajar kepada kita hilang. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Kenapa? Asas tauhid kepada Quran ini hilang semuanya. Kurikulum yang diajarkan oleh orang kita semuanya bersifat otak, tidak ada adab, tidak ada perilaku, sehingga ketika dia sudah jadi sarjana, masuk pegawai, masuk ke karyawan-karyawan, yang terjadi korupsi, nepotisme, karena tidak menggunakan keyakinan kepada Al-Quran. Masya Allah. Karena itulah yang harusnya kembali kepada kita. Kenapa?
Abu Jahal, Abu Lahab mengatakan, "Ya Rasulullah, kau membawa misi Quran untuk tauhid, saya terima, tapi untuk mencoba merubah tata kehidupan saya yang biasa sudah dengan berhala. Kalau saya ingin berangkat ke Sam, saya harus sembah berhala dulu, Lata, Mana dan Uzza. Itu kau larang." Maka saya mengatakan, "Hari ini ya Muhammad, saya tidak akan mengikuti agama engkau." Itu yang diminta oleh Abu Jahal. Sekarang saya tanya kepada manusia sekarang, sama. Kalau Bapak mau masuk perusahaan, silakan Pak. Tapi kalau Bapak mau ngatur dengan Quran, maaf Pak, nggak usah masuk ke perusahaan saya. Susah. Yang jadi dasar tadi itu, sampai sekarang dari Abu Jahal sampai sekarang, apakah perilakunya berbeda? Sama. Kita ditegur oleh Allah. Sampai sejauh mana keyakinan kita ketika Quran diturunkan oleh Allah hari ini, tanggal 17 Ramadan, kita yakini nih Quran ini. Mari saya sama-sama kembalilah keimanan kita pada Al-Quran. Kalau kita sudah dikatakan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala berjalan jadi guru, ya rasakan aja jadi guru. Kalau kita sudah jadi imam di masjid ini, menjadi imam di musola ini, jalanin aja. Ini ada orang yang nggak percaya sama Allah, nggak pernah beriman sama Al-Quran, seringkali ngelihat orang-orang yang lain. Dulu kita ngerasakan tahun 2015 lagi musim-musimnya apa? Lagi musim-musimnya batu akik. Ada karyawan RAPP yang sudah diangkat posisinya, berhenti saat itu, keluar dari RAPP, pensiun dini ibaratnya. Kenapa? Pengen menjadi jual batu akik. Itu kan berarti menukar sesuatu yang sudah Allah kasih, lalu dicari sesuatu yang nggak sesuai. Kenapa? Karena dia yakin kepada yang lain. Padahal kalau kita yakin sama Allah, ya Allah, hari ini saya sudah kerja di sini dan kerja ini saya gunakan untuk keluarga saya, sehingga istri saya, anak saya, semuanya bisa makan. Itu yang harusnya membuahkan tauhid dan keimanan kita kepada. Tapi kenapa kita masih percaya yang lain? Masya Allah. Besok nih masuk PNS, yang masuk 500 orang, yang diterima cuma 90. Saya yakin betul masih ada yang menggunakan dukun, masih ada yang menggunakan kekuatan-kekuatan magic. Ini kan berarti tidak kembali kepada Al-Quran. Ayo, kalau hari ini dan malam ini kita ingin jadikan adalah wal farhatun fi dhilalil Quran, kita merasa bahagia dan nikmat di bawah naungan Al-Quran, mari saat ini. Kalau hari ini kita peringati nuzul Quran, yakinkan Quran inilah satu-satunya apa dikatakan Ustaz Erwali, imam kita. Kalau udah imam, yang lain bukan imam. Ini yang kita rasakan. Makanya ulama kita ngajarkan ketika kita sudah berquran, banyakin baca selawat. Dengan membaca selawat ini, Rasulullah memberikan syafaat kepada kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abda'i wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Coba kita tanya anak-anak sekarang, goyang dompet, yang racun, gimana hilang semua selawat-selawat itu? Dulu orang-orang kita membangunkan keluarganya ketika dia habis baca Al-Quran, ketika ingin sahur dia sudah sholat tahajud lagi, walaupun dia sudah sholat tarawih, sholat tahajud 2 rakaat, dia sholat lagi, kemudian berhadap Allah, dia baca selawat itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa aslili zalimin bi zalimin. Maka saat itulah keluarga-keluarga kita terasa indah. Kenapa? Karena di bawah naungan Al-Quran. Selawat Rasulullah dibacakan, maka pada saat bangun sahur tidak susah-susah bangunin anak kita, tidak susah bangunin suami, tidak susah bangunin keluarga kita. Kenapa? Karena orang tua kita dulu sudah mempraktekkan kalau bisa istri lebih dulu bangun, kemudian dia berselawatan, didengarkan oleh suaminya, didengarkan oleh anak-anaknya. Masya Allah.
Ini yang kita rasakan indah. Meskipun makan cuman dengan tempe, meskipun cuman makan dengan kerupuk, terasa indah. Akilan bima wajada wa ghairi sa'ilin amma faqada. Dia tidak cari sesuatu yang ada, dia makan apa yang ada. Yang adanya cuman hanya tempe, ya Allah tempe. Enggak usah dicari-cari yang lain. Tapi kalau hari ini kita masih yakin dengan yang lainnya dan tidak pernah mau mengikuti Quran ini, itulah yang menjadi masalah. Rumah tangga dalam bilangan Ramadan masih ada yang perang dunia ketiga. Di bulan Ramadan masih ada yang mau bercerai. Di bulan Ramadan masih ada yang pisah ranjang. Ya Allah, ya Rabbi, Bapak Ibu sekalian. Padahal kalau misalnya di Ramadan ini keluarga kumpul dengan sahurnya, dengan buka puasanya, indah rasanya. Bahkan saya jauh-jauh, kalau misalnya saya lagi sedang tugas di pesantren IPS Kubang, supaya bisa buka puasa bersama dengan keluarga, sejak jam 4 sore saya sudah izin sama Kiai, biar bisa sampai ke Pangkalan Kerinci. Karena memang dari Kubang ke Kerinci itu cukup macet 2 jam. Alhamdulillah. Kenapa? Karena kita pengen mengindahkan rumah tangga kita dengan buka puasa bersama. Ini jangan sampai karena buka puasa bersama di keluarga itu makanan gak enak-enak, dia makan sendiri aja. Masya Allah. Sidang jamaah bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya inginkan kembali, mari jadikan Quran ini asas tauhid dan asas keimanan. Kalau sudah asas tauhid dan keimanan, apa saja yang diambil semua kembali kepada Al-Quran. Bapak Ibu sekalian, saya ajarkan pada ibu-ibu nih, kalau ada suami kita ini pelit, uang belanja nggak pernah ditambah, baca surat Yasin di ayat 9. Wa ja'alna min baini aydihim, apalagi tuh? Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa absyainahum hum la yubsir. Ambil kerikil 9, lempar ke suami. Suami itu tidur, maka saat itu bismillahirrahmanirrahim, saya bukan menyolong ya Allah, suami saya pelit banget, boleh. Karena suami itu di dalam rumah tangga secara Quran, kalau dia bertauhid kepada Allah, dia pelayan. Ar-rajulu qawwamuna 'ala nisa dalam surat An-Nisa ayat 1. Kalau dia menjadi kaumnya di antara perempuan-perempuan, maka pastikan rumah tangga yang baik itu imamnya adalah seorang suami yang soleh. Suami yang soleh, pastikan kalau dia pengen berangkat sampai 3 hari keluar rumah, pastikan dapur zaman saya sampai kosong. Kalau bisa semua isi dapur sudah terisi sampai 1 bulan. Itu suami yang hebat gitu. Ini maunya ibu-ibu pada nonton. Karena yang dikajarkan sama Rasulullah memang begitu. Kalau Rasulullah ingin keluar, dia pastikan dapur di rumahnya itu sudah terisi, supaya Siti Aisyah bisa masak tanpa harus meminta kepada Rasulullah. Dan juga dipastikan Lebaran, isi lemari dari istri kita sudah terisi untuk dipakai baju Lebaran. Maksud saya, suami jangan ngasih uang seenaknya kepada istri. Semua yang harus kita layani dipegang oleh suami. Komandonya itu ada di suami. Pakaian dalam sampai luar itu tinggal dikasih kepada istri. Istri pakai saja, nggak usah nuntut yang lain-lain. Yang penting udah dibeliin. Begitu juga dapur. Masya Allah. Ini artinya Quran diturunkan Allah. Kalau berdasarkan asasnya tauhid dan asasnya keimanan, maka inilah yang harus kita percaya. Kenapa? Karena tidak ada sesuatu yang paling indah kecuali Al-Quran. Kalau kita sakit, Quran ini menjadi huwa syifaun, menjadi obat. Baca, salah satunya dikatakan oleh Imam Syafi'i, banyakin baca surat Yasin, surat Al-Waqiah, surat Al-Mulk. Karena 3 surat ini adalah bagian sesuatu yang kita jadikan hidup kita hanya kepada Allah. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Itu Yasin. Surat Al-Mulk. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Di ayat yang kedua. Di dalam surat Al-Waqiah di ayat yang ke-15, as-sabiquna sabiquna ulaikal muqarrabuna fi jannatin na'im sullatum minal awwalin
wa qalilun minal akhirin ala sururin mawdunatin muttaqin 'alaiha mutaqabilin. Semua motivasi kita. Dan ini Imam Syafi'i ngajarkan kita baca surat Yasin, Al-Waqi'ah, Al-Mulk setiap hari, tiap malam Jumat surat Al-Kahfi. Tapi taklim kita ini setiap malam Jumat baca Yasin. Kenapa? Karena itu udah jadi adat dan kebiasaan masyarakat kita. Padahal kalau kita rujuk dalam kitabnya Imam Syafi'i, setiap malam Jumat itu baca surat Al-Kahfi. Setiap hari baca surat Yasin, baca surat Al-Mulk, baca surat Al-Waqi'ah. Supaya apa? Supaya semua hidup kita ini indah karena Al-Quran. Karena isi Yasin, kalau kita lihat dari 80 ayat, semua isinya motivasi hidup. Jangan kita merasa takut dengan hidup, jangan merasa terhina dengan hidup, jangan merasa galau dengan hidup, jangan merasa cemburu dengan hidup. Jadikan hidup kita ini hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngelihat tetangga kita beli kulkas, kita yang kedinginan. Ngelihat tetangga beli baju, kita yang kasakusuk. Ngelihat tetangga kita pas besoknya beli mobil, kita yang dibawa ambulan. Kenapa? Saking kita nggak bisa tersaingi. Kenapa? Karena kita semua membebankan hidup kita ini bukan pada Quran, tapi membebankan hidup kita ini pada keadaan-keadaan tadi. Makanya kalau kita sudah bertauhid kepada Allah, yakin kepada Allah, inilah yang disebut dengan tawakal. Udah. Kalau kita memang seorang guru, ya sudah jadi guru. Jangan cari-cari pengen jadi manajer, jangan jadi ini. Padahal rezeki kita emang itu ya. Kalau dia seorang petani, ya sudah tekuni petani. Kalau dia memang seorang pekebun, tekuni pekebun. Jangan ditukar-tukar hidup kita. Ata amrullahi fala tastajilu. Ata amrullahi, ketetapan Allah itu sudah pasti. Fala tastajilu, jangan kalian ingin tergesa-gesa. Kalau Allah sudah kasih hidup kita di sini, ya sudah tekunin aja. Hidup kita ini jadi pegawai sipil, ya sudah tekunin. Hidup kita ini jadi karyawan RAPP, ya sudah. Lihat teman-teman jual ini jual itu yang terjadi. Kita disuruh baca surat Al-Waqi'ah, surat Yasin, surat Al-Mulk, surat Ad-Dukhan, surat As-Sajadah, surat Al-Fat, surat Ar-Rahman. Ini tetangga kita bukan surat itu yang baca, surat tanah mulu yang dicari. Jual tanah, jual tanah. Coba Bapak Ibu bisa bayangkan. Saya bilang karena masyarakat ini, Pak, dia nggak pernah baca surat Al-Mulk, nggak baca surat Al-Waqi'ah, surat. Jadi apa? Ya dia dibaca surat tanah mulu, surat tanah beli, surat tanah jual, surat tanah jual. Masya Allah. Sidang jamaah bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, kenapa Abu Jahal, Abu Lahab menolak Al-Quran ini? Karena ada asas tauhidnya. Kenapa kalau udah asas tauhid? Karena semua perilaku-perilaku dia yang bersifat yang sudah syirik harus dimusnahkan. Itu yang tidak diterima oleh Abu Jahal. Kenapa orang-orang sekarang menolak asas Quran ini? Karena ada yang membuat perut dia merasa lapar. Saya biasa dagang pakai ini, tiba-tiba pakai Quran, nggak bisa kaya lah saya. Masya Allah. Ada yang jual bakso, bersainglah antara bakso ini dengan bakso ini supaya baksonya itu banyak orang yang minatin. Dia gunakan dengan cara-cara yang nggak sesuai dengan tauhid Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau andaikan dia beriman dengan Al-Quran dan dia yakin dengan Al-Quran, udah dia punya usaha bakso, baca aja Quran setiap hari, baca aja Yasin, baca Al-Waqi'ah, baca surat Al-Mulk, baca surat As-Sajadah, baca surat Al-Fat, baca surat Ar-Rahman. Dia yakinin itu, insya Allah dagangannya itu laku laris, nggak perlu pakai penglaris yang tidak sesuai dengan aturan tauhid. Masya Allah. Sidang jamaah bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang harus kita kembalikan kembali kekuatan kita kepada Al-Quran. Kalau kekuatan Al-Quran ini sudah menjadi bagian kita, insya Allah. Karena ini yang harus kita yakini. Yang kedua, wa asasul rukbatul akhirah. Quran diturunkan supaya kita percaya bahwa ada hidup setelah mati. Ada hari berbangkit, ada ketika dikubur kita ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir. Quran memberikan ini. Di mana?
di dalam surat Yasin. Mana surat Yasin? Kalimatnya di situ adalah yang disebutkan as-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin ala sururi maudunatin mutaqabilin yatufu alaihim wildanum mukhalladun. Yang diminta kepada kita ini adalah bahwa hidup setelah mati ini perkaranya lebih besar. Kenapa perkara lebih besar? Karena seluruh kehidupan kita terkontak nanti dengan malaikat munkar dan nakir. Yang kita minta nanti ketika masuk ke kuburan, kita tidak ada pertanyaan oleh malaikat munkar dan nakir, man rabbuka, man kitabuka, man nabiyuka, man kiblatuka, man imamuka. Nggak ada lagi. Kenapa? Karena hidup kita ini sudah biasakan dengan Al-Qur'an. Kalau hidup kita sudah biasa dengan Al-Quran, semua ketika kita mau bekerja dengan Quran, kita mau berusaha dengan Al-Quran, mau minjam duit di bank pakai Quran, kalau tidak sesuai dengan bank konvensional, dicari yang syariah. Kalau yang di syariah susah banget, ya sabar dulu, jangan pakai rentenir. Akhirnya membuat isi hidup kita jadi riba. Ibu-ibu kadang-kadang gitu, karena ingin secepatan, diambillah lewat rentenir, dia bikin usaha, padahal usahanya nggak jadi berkah. Kenapa? Karena tercampur dengan riba. Seharusnya kalau dia ukur-ukur, ya Allah, besok nih pas masuk kuburan, gimana ketika kita dagang, gimana ketika kita berusaha, gimana waktu kita kerja. Kita takut ketika ditanya malaikat munkar dan nakir, nggak bisa menjawab. Yang kita minta nanti adalah salamun qaulan mir rabbir rahim, salamun qaulan mir rabbir rahim, salamun qaulan mir rabbir rahim. Kenapa kita disuruh baca surat Yasin? Karena terkait nanti ini adalah asas Quran menurunkan kita bahwa kita percaya besok di kuburan ada kehidupan. Coba Bapak Ibu bisa bayangkan, kalau ke Rohil ada kuburan Cina, kenapa kuburan Cina itu besar-besar? Dia yakin karena di dalam kuburan ada kehidupan, makanya emasnya dimasukin, ranjangnya dimasukin, motornya yang gede-gede dimasukin ke kuburan itu. Dia percaya. Kenapa? Karena di alam kubur ada hidup. Nah, kita yang sudah diturunkan asas Quran ini nggak percaya dengan alam kubur. Ini kan nggak sesuai lagi kita. Masya Allah. Maka oleh karena itu harusnya yang menjadi kekuatan kita adalah asas batul akhirah. Quran mengajarkan kita ini percaya adanya balasan kubur. Karena balasan kubur panjang. Karena balasan kubur panjang, maka Quran mengajarkan kita dalam surat Yasin, salamun qaulan mir rabbir rahim, salamun qaulan mir rabbir rahim. Itu kan kalimat malaikat munkar dan nakir bagi orang yang ketika meninggal ditanya sama Allah, kemudian dia merasa bebas. Kenapa? Karena dia hidupnya sudah berpangku kepada Al-Qur'an. Sidang jamaah bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, kenapa Quran ini diturunkan? Misi yang ketiga adalah asasul ukhuwah. Quran diturunkan untuk supaya masyarakat musyrikin Mekah pada saat itu jangan saling berperang. Kenapa? Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Wazkuru ni'matallahi 'alaikum iz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ternyata apa? Persaudaraan. Kalau persaudaraan ini luar biasa, Masya Allah. Coba Bapak Ibu bisa bayangkan persaudaraan kita di komplek ini yang dulunya jumlahnya hanya 2.000 kakak, sekarang jumlahnya sudah hampir 5.000 kakak. Karena 5.000 kakak berarti kontaknya udah besar sekali. Maka seluruh hubungan kita ini disatukan di masjid ini, dan Darul Ihsan ini menjadi kiblat untuk menyatukan masyarakat. DLP, ada Hindu, ada Buddha, ada Nasrani, semua disatukan. Kalau lagi bulan haji kita korban, kita bagikan bukan hanya kepada orang-orang Islam saja, tapi tetangga kita yang Nasrani kita kasih, yang Hindu kita kasih, yang Buddha kita kasih. Masya Allah. Ini artinya apa? Kerukunan yang diajarkan Quran luar biasa. Sebagaimana Rasulullah ketika di Madinah ada Yahudi, ada Nasrani, dibagikan nama Rasulullah. Saat lebaran Idul Fitri, mereka tidak merasakan Idul Fitri, dikasih makanan oleh Rasulullah. Kita pun juga nanti begitu. Kenapa? Supaya
Quran yang diturunkan ini mengindahkan hubungan kita kepada orang lain, muamalahnya jadi kuat. Makanya Darul Ihsan menjadi sumber kiblat bagi masyarakat yang lain. Kalau ini dijalankan luar biasa. Pembagian santunan yatim piatu tadi, pembagian santunan yatim piatu saja dikomandoi Bapak Mahmud Hasib tadi. Kumpulin semuanya, masyarakat dikumpulin, anak yatim dibagikan semuanya. Nggak ada satupun yang terkendala. Dan kita yakin betul bahwa anak yatim yang dipelihara sama kita tidak ada satupun dananya yang akan kurang, bahkan bertambah terus-menerus insya Allah. Yakin kita. Karena yatim itu juga dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita jangan merasa takut. BKM takut kas anak yatim gak akan habis nih. Enggak, panas. Insya Allah akan semakin bertambah. Enggak Pak, justru yang saya lihat kas yatim lebih banyak daripada kas BKM. Apalagi Pak Anas sejak dari tahun 2010 sampai sekarang nggak diganti-ganti. Mudah-mudahan sampai hari kiamat jangan diganti-ganti itu Pak. Kenapa? Karena memang sesuai diatur gitu. Amplopnya nggak ada yang dikurangin, bagiannya semuanya rata, masya Allah. Maka oleh karena itu asas ukhuwah inilah yang harus dijaga. Kenapa? Karena Rasulullah mengukhuwahkan orang-orang Ansor dan Muhajirin. Dan bahkan ada sahabat yang mengatakan, ya Abdurrahman bin Auf, kalau kau ingin mengambil istriku di antara dua istriku, silakan ambil yang lebih cantik. Itu ditawarkan oleh Sa'id, seorang kaum Ansor kepada Abdurrahman. Sementara Abdurrahman meninggalkan semua perniagaannya yang miliaran di kota Mekah, tidak ada 1% pun yang dibawa. Melihat begini Ansor ingin menyatukan Abdurrahman bin Auf, pilih di antaranya itu. Abdurrahman cuma bilang, ya Sa'id, saya cuma minta tunjukkan, tidak perlu kau kasih kepada saya harta, cuma satu, tunjukkan saya ukas. Di mana ukas? Di mana pasar? Maka Abdurrahman karena memang dia seorang pembisnis, diunjukin pasar, dia dagang, laku lagi di Madinah. Masya Allah. Sidang jamaah dimulakan Allah. Inilah rangkaian Quran yang diturunkan oleh kita, supaya Quran ini menjadi kekuatan kepada kita. Maka Quran kalau sudah turun, dia akan memisahkan kepada sesuatu yang batil. Zaman sekarang banyak sekali yang ngaku-ngaku nabi palsu. Apalagi sekarang di Cimahi ada aliran baru lagi. Kata kiainya, bulan puasa berhubungan suami istri boleh, ngerokok boleh. Kenapa? Karena ngerokok itu katanya tidak mengenyangkan. Karena tidak mengenyangkan boleh. Berhubungan suami istri boleh. Kenapa? Karena suami istri. Masya Allah. Ada sekarang. Oh, Bapak bisa buka videonya yang baru nih di Cimahi. Aliran baru lagi. Dia mengatakan saya di Kiai Ma'rifat. Maka ini yang kita minta, Quran turun memisahkan itu semua. Dan gak ada lagi di antara kita ini saling gontok-gontokan. Dan bahkan yang terjadi adalah Justice Street. Apa Justice Street? Hukum jalanan. Melihat orang seperti itu dibakar hidup-hidup, melihat maling dibakar hidup-hidup. Kita menginginkan kalau udah persaudaraan, wa'tasim. Iktisam itu adalah mengokohkan ikatan kita. Tidak ada lagi yang merasakan ini suku Sunda, ini Betawi, ini Jawa, ini Melayu. Nggak ada lagi. Semua sudah terkait bahwa kita ini satu kandungan di bawah naungan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah di bawah satu kandungan dari Rasulullah SAW, ya imannya satu, kitabnya satu, Tuhannya satu. Kenapa harus gontok-gontokan gara-gara masalah ikhtilaf? Gara-gara tarawihnya 23, yang satu kabur ingin yang 11, yang 11 kabur lagi ingin yang 23, pengen yang 15 di tarawih yang 15 pakai kunut, sementara yang di sebelah nggak pakai kunut. Ini kan gara-gara masalah tentang huruf, bukan sesuatu yang berkaitan dengan akidah. Kenapa jadi pecah? Masya Allah. Kemarin saya tarawih di Jakarta, di masjid belakang Serpong Banten, Bogor Jawa Barat itu ada satu masjid kita ikutin 23 rakaat. Ada kawan-kawan yang biasa memang 11 rakaat ditinggalin. Saya bilang sama kawan-kawan, jangan gitulah. Kenapa? Ini 23 rakaat. Banyakin jamaah semakin bagus, jangan ditinggalin. Enggak puasa, kenapa? Biasa
imamnya itu cepat banget, ya kita ikutinlah kebiasaan itu. Jangan menjadi gontok-gontokan. Masya Allah. Sidang jamaah bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau andaikan kita rukun, saling asih, saling asuh, saya yakin betul, insya Allah Darul Ihsan ini diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Dan kalau kita juga mengatakan bahwa kita ini kompak, satu ukhuwah, satu di bawah naungan Al-Quran, dan kita yakin masyarakat kita ini masyarakat yang paling terbesar komplek kita ini, dan menjaga ukhuwah kita. Kalau ada di antara masyarakat kita ini yang susah, lalu RT melihat ini susah, lalu dikumpulin uang, dibantu, Masya Allah, luar biasa. Ada tetangga kita yang anaknya operasi hampir 50 juta, nggak punya dana, RT RW kumpul, cari dana, dapat 50 juta. Ini berarti apa? Ukhuwah kita luar biasa. Makanya saya bilang sekali lagi kepada Bapak Ibu sekalian, jadikan Quran ini menjadi asas ukhuwah. Jangan kita saling bertengkar, jangan kita saling bertikai, jangan kita saling gontok-gontokan. Maka jadikanlah ukhuwah kita ini indah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermakna di nuzul Quran ini, dan mudah-mudahan kita bisa bertahan nanti di 21 Ramadan, karena itu Quran yang aslinya yang turun. Karena turunnya Al-Quran asli yang turun adalah 21 Ramadan, maka itu yang kita tunggu-tunggu. Jangan sampai Bapak Ibu di 10 terakhir itu kita lenyap. Yang banyak di pasar-pasar, yang banyak di terminal-terminal, di bandara-bandara, jangan sampai. Kita berharap insya Allah mudah-mudahan Darul Ihsan ini juga nanti 10 terakhir ada itikaf katanya. Mudah-mudahan kita semua bertahan dan kita membaca Al-Quran dan kita bisa khatam insya Allah. Barangkali ini yang saya sampaikan, saya mohon maaf segala kurangan. Wabil taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan dengan doa malam ini, malam nuzul Quran, Allah menjadikan kita yang pertama. Kalau ada anak-anak kita yang sedang ujian hari ini, yang sedang tes ujian juga masuk ke negeri, dan kemudian kita minta anak-anak kita yang lagi sedang ujian skripsi, tesis, doktor, kita minta supaya Allah meluruskan mereka semua insya Allah. Pada keluarga kita yang sedang sakit, yang sedang dalam keadaan sulit, kita doakan mudah-mudahan mereka dimudahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan sembuhkan dari penyakitnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yu'afin wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Subhanaka la nusil sanan anta kama asnaita ala nafsik. Wa lakal hamdu syukra wa lakal hamdu hatta tarda. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa liman lahu haqqun 'alaina ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعل خير أمورنا آخرا وخير العمل يوم نلقائك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم سلمنا وسلم ديننا ولا تسلم وقت نزي إيماننا ولا تسلط علينا ما لا يخافك ولا يرحمنا وارزقنا خير الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك السقاء وسوء القضاء وسمدة الأعداء. يا محول الحول والأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال. حول حالنا إلى أحسن الحال. حول حالنا إلى أحسن الحال. اللهم افتح لنا من أبواب العلم ويسر لنا من أبواب العلم وتؤسر لنا من أبواب العلم وزدنا علما نافعا وارزقنا فهما في الليل والنهار برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.